Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan pada diri kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada ulama-ulama yang telah menghantarkan syariat ini sampai kepada diri kita, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita ini. Baik sahabat sekalian, di sini saya akan membahas sedikit tentang melanjutkan episode sebelumnya berkaitan dengan mah atau asam lambung, atau berkaitan dengan GERD. Bagi yang belum menyimak sebelumnya, silahkan nanti dicari video yang di bawah, asam lambung GERD anxiety bagian 1, itu berbentuk audio. Baik, nah sekarang kita akan membahas sekilas, melanjutkan yang sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi buat air ruqyah untuk asam lambung, untuk mah atau GERD, kemudian herbalnya yang bagus, yang sesuai apa, insya Allah nanti kita akan bahas per bagiannya insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti ini akan menjadikan sebuah kebaikan yang maksimal untuk diri kita semua. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan bahwasanya kaitannya dengan permasalahan mah, asam lambung atau GERD ya, banyak nanti disebabkan, terutama yang pertama berkaitan dengan masalah-masalah yang prinsip. Jadi kalau nanti dilihat dari sisi medis mungkin ini tidak akan nyambung, bahkan tidak sama sekali ya. Tetapi di balik ini semua kita melihat dari sisi yang memang kadang-kala jarang disoroti oleh setiap orang atau sebagian orang. Nah, kita akan membahas dari sisi ruqyah syariah, tentunya tidak hanya sekedar mengkaitkan dengan gangguan jin-jin semata. Ya. Dan mudah-mudahan ini nanti akan jauh lebih maksimal manakala kita sungguh-sungguh mau jujur terhadap diri kita. Sahabat sekalian, di antara yang mampu memperparah, di antara yang bisa memperparah daripada keluhan-keluhan berkaitan dengan lambungnya, saya ingatkan sekali lagi, kadangkala yang menyebabkan atau yang memperparah sebab-sebab keluhan lambungnya. Coba silahkan Anda cek, coba silahkan dicek di masa yang lalu, seperti Anda terbiasa tidak nanti dulunya meminum air yang disebut air doa, air jampe, air mantra. Dari siapa? Dari orang lain atau dari orang yang dianggap bisa, orang dianggap ngerti, orang dianggap pintar. Bahkan kadangkala nanti banyak orang-orang yang melakukan itu semua ya, karena ada sebuah keyakinan ini air mengandung keberkahan, air mengandung apalah ya, kecuali nanti memang yang disyariatkan seperti air zam-zam, itu tidak masalah. Kemudian air-air yang mengandung manfaat secara hissiyah, manfaat secara selain itu, biasanya nanti juga ada sebab-sebab yang lain. Misalnya, coba dicek berkaitan dengan ibadah Anda. Sholatnya bagaimana? Ya, masih bolong atau masih suka telat-telat, atau bahkan sama sekali tidak Anda lakukan. Nah, ketika hal ini nanti tidak Anda perhatikan, maka hal ini bisa memperparah daripada keluhan-keluhan Anda. Nah, yang berikutnya, silahkan nanti Anda perhatikan pula berkaitan dengan hal-hal yang lain. Karena efek daripada masalah lambung ini nanti bisa kemana-mana. Dan kebanyakan orang nanti cenderung akan lebih labil di dalam emosinya. Biasanya setan akan memanfaatkan kondisi ini. Makanya nanti kebanyakan ada orang-orang yang bermasalah dengan lambung itu banyak yang mengalami cemas, gelisah, was-was, bahkan yang parah-parah bisa panik, bahkan sampai paranoid. Nah, masalah-masalah seperti ini ketika nanti hal ini terjadi pada seseorang, apa yang hendaknya dia lakukan?
kalau menurut tinjauan daripada tindakan-tindakan yang kaitannya dengan tibun nabawi atau ruqyah syariah itu sendiri. Nah, yang bisa dia lakukan nanti diantaranya, biasanya kita kalau ada yang berkaitan dengan tiba-tiba sesat atau tiba-tiba panik, yang nggak jelas, atau tiba-tiba gelisah, atau bahkan sampai paranoid, yang pertama bisa dilakukan ini bagi yang muslim, ya. Nanti video ini pasti banyak yang nonton juga, ya, diantaranya mungkin yang bukan muslim. Bagi yang muslim, lakukanlah yang pertama, ambil wudhu, ya. Yang pertama, lakukan ambil wudhu, karena di dalam pengambilan wudhu itu nanti akan memberikan efek atau dampak. Yang pertama, selain efek daripada ritual atau rangkaian daripada ritual ibadah, nanti ujungnya akan memberikan efek rileks dalam tubuhnya. Ya. Setelah nanti Anda mengambil wudhu, yang berikutnya Anda bisa, kalau misalkan ada kesempatan atau ada waktu, bisa lanjutkan tambah dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Sholat mutlak atau sholat hajat atau sholat apa pun 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Baik. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir daripada dampaknya? Untuk meminimalisir daripada dampaknya, Anda bisa lakukan pula dengan ruqyah diri sendiri atau mendengarkan audio ruqyah. Itu pun boleh, dan itu sangat membantu, insya Allah, sangat bagus. Karena kebanyakan nanti orang-orang tertentu yang tiba-tiba sesak di dadanya, dada, atau bahkan tercekik di lehernya, kadang-kala nanti ini diperparah oleh gangguan-gangguan setan. Meskipun tidak mutlak hal itu, ya, karena nanti kadang-kala memang tidak semuanya seperti itu, tetapi ada yang seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah diantaranya nanti mendengarkan audio ruqyah atau audio Al-Quran atau MP3 Al-Quran. Karena diantara hal ini nanti akan memberikan rasa rileks, rasa tenang. Nah, tetapi nanti ada diantara beberapa reaksi daripada ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau audio ruqyah atau MP3 Al-Quran, kadang-kadang nanti yang dirasakan dia berbeda. Ada sebuah reaksi atau ada sebuah sensasi kadang-kala ketika dia mendengarkan audio Al-Quran atau MP3 Al-Quran, kadang-kala yang di dada tadi sesak tiba-tiba naik, terdorong ke atas, atau seperti memuntah. Dan jika hal itu yang terjadi, maka Anda lakukan bantuan dengan tangan Anda, bisa didorong atau ditepuk-tepuk, kemudian dorong ke atas seperti ini, lepaskan. Jika nyangkut di area leher, bisa diulangi beberapa kali seperti ini, ya. Jadi nanti jika Anda mendengarkan audio ruqyah, MP3 ruqyah, kemudian Anda merasakan hal-hal yang dirasa seperti itu, maka bantu dengan tangan Anda. Ketika mendengarkan audio ruqyah, Anda harus pahami dulu bahwasannya di dalam ruqyah itu nanti kadang-kala ada reaksi-reaksi, diantaranya bisa muntah, bisa sendawa, bisa menangis, bahkan ada nanti yang keluar keringat, nggak sama. Jadi reaksinya tidak sama. Tapi dibalik ini semua, minimal Anda melakukan apapun yang reaksinya apapun itu, yang pasti insya Allah akan mendatangkan kebaikan, insya Allah. Bismillah azza wa jalla. Nanti silahkan disimak audio ruqyah, ya, sampai selesai dan rasakan apa yang Anda rasakan. Tidak lama, insya Allah, paling sekitar 10 menit, ya, 10 menit insya Allah kita akan sertakan audio ruqyah yang dikhususkan untuk lambung. Mudah-mudahan nanti jauh lebih bermanfaat, ya. Silahkan disimak, dirasakan, dan jangan
Jangan ada kekhawatiran di awalnya. Wah, takutnya nanti ketika saya mendengarkan audio ruqyah saya kesurupan. Oh enggak mutlak begitu. Karena pada dasarnya ketika seseorang mendengarkan bacaan Al-Quran harusnya dia tenang. Baik, silakan nanti disimak. Ya, ini video-video singkat ini mudah-mudahan bisa membantu daripada keluhan atau gejala yang memang sering dialami oleh sahabat sekalian ya. Dan ini sengaja kita buat video pendek, mudah-mudahan nanti akan berlanjut sampai maksimal. Nanti ke depan kita akan bahas tentang bikin air ruqyah untuk kasus-kasus tertentu atau yang terlebih khusus berkaitan dengan asam lambung, mah, ya, atau GERD. Nanti ke depan lagi kita akan bahas tentang herbal yang cocok, yang bagus untuk keluhan-keluhan semacam ini. Kemudian disinergikan dengan ruqyah, insya Allah. Jadi ketika nanti herbal-herbal ini disinergikan dengan ruqyah, insya Allah dampaknya jauh lebih maksimal. Karena yang namanya kegelisahan, kepanikan, was-was, ini kalau kita amati lagi secara sederhana, itu akibat ulah daripada gangguan syaitan bisa jadi, atau diperparah oleh syaitan bisa jadi. Makanya kita senantiasa jangan lupakan Al-Quran, jangan lupakan tindakan-tindakan yang sifatnya syariah. Silahkan nanti disimak audio ini, audio organi singkat insya Allah. Silahkan disimak, dengarkan dengan khusyuk. Kalau perlu pakai headset ya. Kemudian siapkan tisu, siapkan kresek, siapkan air minum. Mudah-mudahan ketika kita niat karena Allah, berharap kesembuhan daripada Allah, mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang Allah hadirkan untuk diri kita senantiasa. Baik, silahkan disimak sampai selesai, jangan di skip, dan dirasakan apa yang dirasakan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sebab terjadinya kesembuhan untuk diri kita semua dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara mudah insyaallah. Biidznillah azza wa jalla. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan disimak sahabat sekalian. Posisikan dirinya dengan baik, duduk dengan nyaman, dengan tenang. Jangan khawatir terlebih dahulu. Ikhlaskan sepenuhnya yang terjadi. Terima semuanya yang terjadi, karena ini semua terjadi atas izin Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini adalah kebaikan menurut Allah. Baik, silahkan disimak. Ya, jika nanti mau muntah jangan ditahan, muntahkan. Jika nanti nyangkut di dada, boleh sambil didorong ke arah leher atau ditepuk-tepuk. Atau jika nyangkut di leher, boleh nanti diusap-usap di lehernya. Baik, kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa hamba, dosa di masa yang lalu. Ya Allah, ya Rabb, terimalah taubat hamba pada saat ini. Ampunilah dosa-dosa hamba dahulu, ketika hamba sering meminta-minta air minum kepada orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang dianggap bisa, orang-orang yang dianggap sakti dengan tujuan tertentu. Ya Allah, hamba ridho melepas semuanya. Hamba ridho membuang sepenuhnya, ya Allah. Seandainya hal itulah yang menyebabkan daripada masalah ini, maka hamba bertaubat sungguh-sungguh kepadamu, ya Allah. Terimalah taubat hamba. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa hamba. Apabila selama ini salat hamba masih bolong, masih suka telat, ampunilah semua kesalahan-kesalahan hamba. Dan apabila hal inilah yang menyebabkan atau memperparah masalah ini, terimalah taubat hamba. Astaghfirullahaladzim. Ikhlaskan semuanya. Ya Allah, hamba ridho dengan yang terjadi pada diri ini. Hamba ridho atas ketetapan-Mu, ya Allah.
Hamba sungguh-sungguh menerima sepenuhnya ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan hamba selama ini apabila hamba masih berburuk sangka kepadamu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik. Silahkan disimak dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keridhaan dalam diri ini. Kami ridho ya Rabb dengan ketetapan-Mu. Sembuhkanlah penyakit di dalam diri ini. Ya Allah, keluarkanlah semua penyakit-penyakit yang ada di dalam lambung ini. Apabila hamba dahulu pernah memasukkan sebab-sebab datangnya penyakit, terimalah taubat hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Rabb. Ya Allah, terimalah taubat hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit ini. Keluarkanlah semua penyakit yang mengendap di lambung hamba, di dada hamba, di leher hamba, dalam jasad maupun dan jiwa hamba. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, berikanlah ketenangan di dalam jiwa hamba, jiwa yang senantiasa gelisah,
jiwa yang senantiasa was-was, jiwa yang senantiasa panik. Hamba memohon ya Rabb kepadamu, berikanlah ketenangan dalam diri ini. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah ketenangan dalam jiwa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya Allah, ya Rabb, keluarkanlah penyakit-penyakit yang di dalam lambung ini. Keluarkanlah ya Rabb. Keluarkanlah melalui mulut ini. Apabila ada penyakit-penyakit di dalam lambung ini, di dalam dada ini, di dalam jiwa ini, keluarkanlah sepenuhnya ya Rabb. Baik, bagi yang mual atau tidak nyaman di dada, boleh dibantu dengan ditepuk-tepuk dadanya atau didorong, diusap dari di dada atau dari ulu hatinya ke atas. Didorong ke leher sampai mentok ke leher, diulangi beberapa kali. Jika memuntah, muntahkan. Jangan lupa kreseknya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات يجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغرفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ساكب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Diusap lagi ke lehernya, dari lambungnya, dari perut, dorong ke atas ke leher.
Ikhlaskan semuanya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, keluarkanlah semua penyakit-penyakit ini. Keluarkanlah melalui mulut ini, atau keluarkanlah dengan cara-cara atau dari pintu-pintu yang pernah mereka masuk. Ya Allah, keluarkanlah semua penyakit-penyakit ini ya Rabb. Usap lagi beberapa kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Diusap ke atas, diulangi beberapa kali. Wa'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli syai yubdi wa min kulli syarri nafsin aw ainil hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, istighfari semuanya. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa hamba ya Allah. Terimalah taubat hamba ini. Astaghfirullahaladzim. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit ini ya Rabb. Sembuhkanlah semua. Sembuhkanlah sepenuhnya ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Yang masih mual, yang masih terasa mual, didorong lagi ke atas. Dorong lagi ke atas sampai mentok lehernya. Baik, yang masih dirasa tidak nyaman nanti boleh diulang-ulang mendengarkan audio ini sampai nanti terasa nyaman. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan bahas atau kita lanjutkan dengan membahas membuat air ruqyah untuk keluhan asam lambung atau membuat herbal yang disinergikan dengan ruqyah yang manfaatnya bagus untuk asam lambung atau mah atau GERD insyaallah biidznillah azza wa jalla. Baik. Begitu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan audio singkat ini bisa memberikan kebaikan bagi diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.